Pemirsa, video pengeroyokan seorang siswa SMK dengan sekelompok siswa SMK lainnya di Gorontalo viral di media sosial. Kini para pelaku pengeroyokan terancam mendapat sanksi dikeluarkan dari sekolah. Video sekelompok siswa SMK 1 Gorontalo mengeroyok seorang siswa SMK 3 Gorontalo viral di media sosial. Video kekerasan berdurasi 15 detik ini memperlihatkan seorang siswa mendapat penganiayaan tanpa perlawanan dan mendapat kecaman dari warganet. Kepala SMK 1 Gorontalo Ruslan Payu mengatakan aksi penganiayaan ini dipicu kesalahpahaman antar siswa. Ketiga siswa pengeroyok terancam mendapatkan sanksi berupa skorsing hingga akan dikeluarkan dari sekolah. Pemberian sanksi itu kita akan laksanakan secara berjenjang selama fakta dan akar permasalahan itu bisa kita temukan di mana sumbernya. Tapi pembinaan itu senantiasa kita lakukan, bukan saja kepada anak-anak yang mendapatkan masalah seperti itu. Semua anak-anak kita itu kita lakukan pembinaan. Selain melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat, pihak sekolah masih berupaya memediasi orang tua kedua belah pihak dengan melibatkan unsur pemerintah setempat serta aparat kepolisian. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Unjuk rasa tolak kehadiran perusahaan tambang emas di Halmahera Selatan, Maluku Utara berujung ricuh. Aksi unjuk rasa kembali digelar ratusan warga 3 desa, Desa Sambiki, Anggai, dan Desa Air Mangga, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Aksi penolakan masukan PT Amazing Tabara, perusahaan tambang emas berlangsung memanas. Masa aksi nyaris terlibat baku hantam, beruntung aparat kepolisian yang mengamankan aksi. Warga 3 desa menuntut agar Gubernur Maluku Utara mencabut izin perusahaan tambang emas, sebab perusahaan tersebut dinilai layak masuk dalam daftar izin yang perlu dicabut. Dekat dong akan bertemu dengan Gubernur insya Allah dalam waktu mempertanyakan rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua DPR. Itu artinya bahwa masyarakat juga ingin mengetahui sejauh mana langkah dan sikap yang diambil oleh Gubernur. Apakah beliau sudah menyampaikan kepada kementerian yang ada hubungannya dengan investasi SDM dan bahkan sekaligus Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut media yang beredar ini kan Pak Jokowi juga telah mencabut beberapa izin yang kadaluarsa, apalagi izin yang dampaknya akan tidak baik untuk masyarakat. PT Amazing Tabara, menurut kajian Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Utara, telah melakukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, di mana lahan perkebunan warga dan permukiman diambil oleh pihak perusahaan. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang pria melaporkan putri dari Bupati Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini pun sudah dialihkan ke Polda Metro Jaya. Seorang pria bernama Andi Syahputra Nasution melaporkan putri Bupati Labuan Batu Selatan berinisial SL ke Polres Labuan Batu pada November lalu. Diduga SL telah mencemarkan nama baik pelapor di dalam status media sosial Facebook. Hal ini telah dilaporkan atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun tidak ada kesepakatan dalam mediasi oleh Polres Labuan Batu. Kasus ini pun dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. Kenapa dilimpahkan ke Polda serta sudah sejauh mana prosesnya, Bang? Siapa yang dilaporkan, Bang? Akunnya Nia Lim terkonfirmasi sudah mengakui bahwa namanya Darnedi Kurnia Santi yang juga anak Bupati Labuan Batu Selatan. Persoalannya apa nih, Bang, sebenarnya? Persoalannya dia buat status yang merupakan pencemaran nama baik terhadap diri saya. Artinya efek dari status yang dia sebutkan dalam statusnya itu tentang saya yang ditandainya langsung saya. Banyak cyber atau akun-akun palsu yang selalu memojokkan saya dari status. Pelapor berharap dengan adanya pelimpahan ke Polda Sumatera Utara, dirinya mendapatkan keadilan atas dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Polres Lamongan, Jawa Timur menyita aset Samudra Zahratul Bilad, mahasiswi yang menjadi tersangka kasus investasi bodong. Aset yang disita berupa rumah senilai hampir 1 miliar rupiah yang masih dalam tahap pembangunan. Inilah rumah milik Samudra Zahratul Bilad, tersangka investasi bodong Invesyu yang disita Polres Lamongan, Jawa Timur. Rumah yang masih dalam tahap pembangunan itu berada di komplek perumahan Grand Residence Zamzam di daerah Sumberjo, Lamongan Kota. Menurut pengembang, rumah senilai hampir 1 miliar itu berukuran 150 meter persegi. Rencananya juga akan dilengkapi dengan kolam renang 3 x 5 meter. 947. 47 dibayar 750. Sisanya katanya dibayarnya Februari. Saya cuma melaksanakan tugas saya selaku penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil dari tindak pidananya saudara Samudra Bilad. Terkait hal cara yang bisa kita sita hanya rumah ini. Terus terkait dengan mobilnya itu? Nanti untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita kabari. Samudra Zahratul Bilad yang masih berstatus sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya viral setelah menipu korban dengan modus investasi yang bernama Invesyu. Samudra akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari para korbannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Banten mengerahkan anggotanya untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa di Pandeglang. Sejumlah permainan pun diselenggarakan agar anak-anak mampu bangkit dan ceria pasca gempa yang melanda kawasan rumah mereka. Polisi wanita ini bukanlah menangkap anak-anak ataupun menghukumnya, melainkan mereka sedang bermain permainan adu rumput. Ya, kegiatan ini merupakan salah satu langkah dari Polda Banten menghibur anak-anak korban gempa Pandeglang. Selain melaksanakan kegiatan trauma healing, Polda Banten juga membagikan masker gratis dan mendirikan dapur umum bagi korban gempa di Pandeglang, Banten pada Jumat lalu. Main anak-anak di sini untuk tidak merasa dirinya trauma dengan adanya gempa bumi yang terjadi kemarin. Sehingga kita di sini untuk membantu anak-anak untuk merasa nyaman dengan kondisi yang seperti. Gempa magnitudo 6,7 merusak lebih dari 1.700 rumah warga Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasca gempa yang terjadi di Pandeglang, Banten, hari ini sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di luar gedung sekolah. Sudah ada rekan Vito Erlangga di SDN Kertamukti 2 Pandeglang, Banten. Selamat siang Vito, bagaimana jalannya pembelajaran tatap muka hari ini dan bisa Anda ceritakan apa saja fasilitas umum yang rusak di sana? Ya, baik Stefani dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa betul mulai hari ini sejumlah sekolah di Kabupaten Pandeglang telah memulai untuk pembelajaran tatap muka pasca gempa yang terjadi pada Jumat kemarin. Salah satunya di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di SD Negeri Kertamukti 2, yang mana baru saja sekitar 1 jam yang lalu SD Kertamukti 2 menggelar pembelajaran tatap muka di luar ruang kelas, yang mana memang hal ini senada dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang menghimbau kepada seluruh sekolah yang berada di wilayah terdampak gempa untuk menggelar pembelajaran tatap muka di luar ruang kelas. Hal ini untuk mengantisipasi adanya potensi gempa susulan selama masa tanggap bencana. Selain itu juga untuk pembelajaran ini masih dilakukan dengan pembatasan jumlah kapasitas, yang mana hanya 50% dari total siswa yang berada di dalam satu sekolah ini yang diperbolehkan masuk, dan nantinya untuk sistem pembelajaran ini akan secara bergantian bagi siswa yang masuk ini hanya dibagi 6 hari, yaitu 3 hari masuk dan 3 hari libur atau belajar di sekolah.
Kemudian selain itu Stefani, dapat kami laporkan bahwa memang SD Negeri Kertamukti 2 di tempat di mana saat ini kami melaporkan ini merupakan salah satu SD yang terdampak gempa yang terjadi pada Jumat kemarin, yang mana ada sebanyak 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan yang terjadi di SD ini pada Jumat kemarin, yang mana saat ini untuk proses rehabilitasi sendiri sudah dilakukan oleh pihak sekolah dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Total berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari data terakhir yang kami himpun, setidaknya ada 13 sekolah di Kabupaten Pandeglang yang mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Selain sekolah, sejumlah fasilitas umum lainnya seperti masjid juga terdata mengalami kerusakan, yaitu sebanyak 4 masjid rusak ringan, kemudian puskesmas mengalami rusak ringan sebanyak 14 yang tersebar di seluruh kabupaten, beberapa lokasi di Kabupaten Pandeglang, dan di Kecamatan Sumur di tempat di mana saat ini kami melaporkan ini menjadi salah satu kecamatan yang terdampak paling parah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, khususnya di Desa Taman Jaya dan di Desa Ujung Jaya. Sementara itu untuk proses trauma healing juga dilakukan oleh pihak sekolah dengan memberikan edukasi kepada siswa terkait dengan mencegah atau melakukan evakuasi diri saat gempa datang. Kembali ke Anda, Stefani. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi perkembangan vaksin booster untuk lansia di sejumlah lokasi. Tetaplah di iNews ya.